Sudah siap, Bu Leng? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, wabarakatuh. anak-anak, apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Luar 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 biasa, biasa. biasa. luar biasa. Semangat, semangat Allahu Akbar. Baiklah, anak-anak, kita hari ini pelajaran apa? Luar Pelajaran biasa, agama Allah Akbar. Islam. Nah, sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu. Ayo, kita membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Rabbi zidni ilman Ilma warzuqni warzuqni fahman. fahman. Amin. Amin. Baiklah, anak-anak, sekarang Ibu absen dulu ya. Nini, Hadir, Bu. Leni, Hadir, Bu. dan yang terakhir Leli. Bu. Baiklah, anak-anak, sepertinya kita sekolah semua ya, hadir semua. Iya, Bu. Baiklah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita awal semester 1 ini, pertemuan awal kita, eh, Ibu bertanya dulu, Ibu, kita pada kelas 3 tadi belajar tentang tajwid. Nah, yaitu ada yang namanya ikhfa. Siapa yang ingat ikhfa itu apa? Samar-samar, Bu. Samar-samar. Iya, benar. Samar. Dan yang kedua izhar. Siapa yang ingat izhar itu apa? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Iya, semuanya masih ingat pada pembelajaran yang lalu. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran baru, tujuan yang kita capai pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, melalui pembelajaran peserta didik dapat membaca Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Yang kedua, melalui pembelajaran demonstrasi kooperatif, peserta didik dapat memaparkan hukum tajwid yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Baik, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materinya, kita nyanyi dulu ya, biar semangat. Ini liriknya yang di layar, lihat anak-anak. Nah, dan nadanya itu nyanyi di sini senang, di sana senang. Kita ganti dengan ya, layar ya. Ya, Bu. Ayo, 1, 2, 3. Di Al-Quran, Anisa Al-Fatih, di mana-mana mana-mana Al-Quran. Di Rumah baca, di kelas baca, mana-mana baca Al-Quran. Ya, sudah semangat semua ya? Semangat, Ya, Bu. Bu, Ya, semangat. sekarang kita lanjut ya. Ya, Bu. Nah, sekarang coba lihat ini gambar apa, Nak? Lagi anak-anak lagi baca Al-Quran. mengaji, Bu. Betul, itu sedang membaca Al-Quran, tadarusan. Nah, membaca tartil. Nah, membaca tartil itu adalah kalian membaca Al-Quran itu dengan benar, Nak. Sesuai dengan hukum tajwidnya. Sesuai dengan makhrijul huruf. Nah, di sini seperti hadis Rasulullah SAW, Nak, ya. Nah, betapa pentingnya kita membaca Al-Quran dan manfaat dari kita membaca Al-Quran. Yang artinya, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepada 10. Misalnya,
Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu, lam satu, dan mim satu. Jadi setiap kita membaca Al-Quran itu bukan per ayatnya nak nilai pahalanya, tapi per huruf. Per huruf itu nilainya 10 pahala. Nah, baiklah anak-anak. Sekarang kita membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ibu bacakan terlebih dahulu. Kalian simak ya. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita baca sama-sama ya. Bu. Bu. Ya, 1, 2, 3. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum innallaha alimun khabir. Iya. Alimun khabir. Sekarang, iya. Nah, sekarang kita lihat dulu hukum tajwid yang ada di Al-Quran surah Al-Hujurat tadi. Nah, di sini kita bahas tentang qalqalah. Qalqalah. Nah, baiklah anak-anak, qalqalah itu artinya pantulan atau memantul, nak. Dan hurufnya itu ada 5. Qaf, to, ba, ja, dan da. Nah, bisa juga supaya kita mudah mengingatnya, huruf qalqalah itu baju di toko. Nah, ya itu ada yang tahu ya. Nah, di sini nak, qalqalah ini ada 2 macam nak. Ada qalqalah sugro, pantulannya kecil atau tipis nak. Dan ada qalqalah kubro, pantulannya besar atau tebal nak. Nah, qalqalah kecil ini dia apabila ada huruf qalqalah ini mati di tengah-tengah nak, di tengah-tengah ayat atau kata. Nah, gitu. Contohnya alam naj'al. Nah, ini salah satu huruf qalqalah dia di tengah kata, matinya di tengah kata. Dan yang selanjutnya qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu dia di akhir kata. Nah, baik itu dia sukun mati atau dia doma atau fathah, tapi dia di akhir. Contohnya qul huwallahu ahad. Ahad harus dipantulkan, nak. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya ada mat tabi'i. Nah, mat tabi'i ini ada 3 nak yang kita pelajari. Yang pertama mat tabi'i alif. Nah, mat tabi'i alif ini bacaannya 2 harokat, nak. Atau mat biasa ini, nak. Kalau yang alif dia fathah, nak. Fathah bertemu dengan alif. Nah, iya. Nah, iya. Nah, iyanya harus panjang. Kalau yang selanjutnya mat tabi'iyah. Nah, dia bergaris kasroh. Kasroh bertemu dengan iya mati atau iya sukun.
Allazi. Nah, selanjutnya huruf matobi wawu. Nah, kalau wawunya doma nak. Doma bertemu dengan waw mati. Sudah tahu nak di dua itu hukum tajwid yang tadi? Tahu, Bu. Iya, Bu. Ya, Tahu. kita lanjut ya. Kita lanjut di nun bertasdid nak. Nah, nun bertasdid ini kita membacanya guna atau dengung. Nah, dengung ini nak dia keluarnya dari hidung. Nah, dibaca dengan dua harokat sampai tiga harokat. Contohnya inna. Nah, seperti itu ya. Sudah paham tajwidnya, nak? Paham, Nah, sekarang Bu. Bu. Ibu minta kalian membaca Al-Quran surat Al-Hujurat tadi satu persatu ke depan. Dipraktekkan nak ya tajwidnya yang kita pelajari tiga tadi harus dipraktekkan dalam membacanya. Nah, baik, Ibu panggil ya. Silakan anak Marniati baca nak. Ada Marniati tadi? Ayah, benar bacaannya. Nah, dan yang terakhir, Ibu panggil yang terakhir. Ibu, anak Jumiga. Mana Jumiga? Ada Jumiga? Iya, benar bacaannya. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke metode kooperatif, nak. Kita harus berkelompok. Nah, menentukan hukum tajwidnya, nak. Di sini Ibu sudah bagi kelompoknya. Nah, ada tiga kelompok. Nah, kelompok pertama ada lima, kelompok dua lima, kelompok tiga juga lima. Lihat semua ya kelompoknya. Kelompok satu, ketuanya Ibu Anak Leli. Kelompok dua, Marlia. Kelompok tiga, Maskur. Nah, sekarang Siapa masker? Ibu kan bagikan potongan ayat dan hukum tajwidnya nak ya. Ini hukum tajwidnya dan yang ini ayatnya. Nah, kalian dipasangkan nak, dicocokkan. Guna yang mana? Pasangannya yang mana? Mat yang mana? Ya. Nah, sudah tahu peraturannya nak? Nah, di sini kan Ibu Bu. bagikan ya. Nah, ini peraturan diskusinya. Ketua dan peserta kelompok yang lainnya mencari pasangan. Pasangan potongan tadi. Nah, terus setelah kalian diskusi, siapa kelompok yang mana yang pertama bisa dipresentasikan. Dan yang lainnya memperhatikan presentasi temannya. Kalau yang mau bertanya ya bertanya. Ya, paham? Paham, Bu. Iya. Sekarang silakan diskusi. Ibu beri waktu 10 menit. Iya. Sudah selesai, nak? Ibu. Sudah. Kelompok yang mana yang siap? Sudah ada yang siap? Satu, Ayo, Bu. Ibu tunjuk saja ya. Ibu tunjuk. Kelompok dua tadi. Kelompok dua tadi siapa? Marlia. Ayo, Marlia bisa. Belum, Bu. Nah, ini nak. Cocokkan nak. Iya, Bu. Nah, mana? Falak nakum itu kol-kola, Bu. Ya. Eh, Innallah itu gunnah, Bu.
Ya. Lita'arafu. Mat, Bu. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Ya, Bu. Ayo. Siap, Bu. Ya, silakan. Untuk ayat yang pertama, holaknakum. Itu adalah kolkola, Bu. Holakoknakum. Iya, Untuk ayat yang kedua, itu innallah. Adalah guna, Bu. iya, Dan ayat yang ketiga, itu lita'arofu. Itu adalah mat. iya. Iya, pintar kelompok 2. Tepuk tangannya. Sekarang kelompok 3. Mas Kur, Oke, sudah Bu. siap Mas Kur? Siap. Iya, Holak silakan presentasikan. holakum itu kol-kola, Bu. Ya, Terus innallah itu guna, Bu. hmm, Li rofu itu mat, Bu. iya benar. Sepertinya kalian sudah paham ya tentang tajuk yang Ibu Ya, jelaskan Bu. tadi. Iya, ada yang mau bertanya, Nak, kepada teman yang presentasi tadi? Tidak ada ya? Berarti sudah Bu. paham semua ya? Paham. Paham. Baik. Presentasi kelompok-kelompoknya tadi sudah benar semua. Pasangan ayatnya sudah benar. Berarti kalian sudah paham. Nah, baiklah anak-anak. Kalau sudah paham pada materi kita hari ini, sekarang Ibu memberikan kesimpulan anak pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita membaca Al-Quran tidak mengenal kata tamat. Nah, berarti kita membaca Al-Quran itu tidak ada kata tamat. Nah, terus, walaupun kita sudah khatam, kita tetap membaca Al-Quran untuk melatih kelancaran membaca Al-Quran. Dan yang kedua, setiap yang kita baca itu, nak yo, mendapatkan pahala dari Allah. Setiap satu huruf, bukan satu kata atau kalimat, tapi satu huruf. Nah, pesan Ibu, jangan malas membaca Al-Quran. Jangan malas membaca Al-Quran. Baik, anak-anak, sekarang Ibu refleksi dulu. Apakah kalian senang pelajaran kita hari ini? Senang, Bu. Alhamdulillah. Kalian bisa kan membaca Al-Quran dengan tartil? Dengan benar, dengan sesuai tajwidnya. Bisa? Bisa Insya Allah, dikit-dikit, Bu. Insya Allah. Kalau sudah tahu kita hukum tajwidnya, kita harus mempraktekkan. Ya, mempraktekkan supaya bacaan kita indah. Nah, bacaan Al-Qur'annya indah. Baik, anak-anak, untuk mungkin ini saja yang pelajaran kita hari ini. Untuk tugas, ya, untuk tugas itu kita minggu depan menghafal. Nah, menghafal Quran surat Hujurat ayat 13, ya. Kalian sudah bisa membacanya, berarti mudah untuk menghafalnya, ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Pesan Ibu tetap semangat belajar membaca Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.